Oke, ini Ari Pradipta. Siapa nih? Silakan yang belum open cam, di open cam ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat buat teman-teman semua yang join di kelas ini. Saat ini saya masih di luar kota. Namun saya usahakan untuk sore ini saya bisa ngasih materi buat teman-teman untuk pertemuan ke-12 materi manajemen hubungan pelanggan ya. Saya coba share materinya. Kemudian terima kasih saya ucapkan buat rekan-rekan yang sudah mensubmit tugas tepat waktu, dan alhamdulillah semua anggota kelas mensubmit tepat waktu ya di deadline kemarin paling lama, dan harapannya selanjutnya juga teman-teman bisa membuat dan mengumpulkan tugas dengan sesuai dengan deadline yang diberikan. Oke, saya coba izin lanjutkan. Oke, baik rekan-rekan semua. Sorry, ini oke. Hari ini di tanggal 7 Mei 2025 kita memasuki pertemuan ke-12 mata kuliah manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management ya. Nah, kemudian di minggu lalu saya udah minta buat rekan-rekan untuk memberikan dan menjelaskan, mencari 5 program loyalty yang dijalankan oleh perusahaan atau bisnis yang ada di Indonesia atau di luar negeri untuk pelanggan setianya atau nasabah setianya. Dan teman-teman sudah mensubmit tugasnya, dan hari ini rekan kita yang bertugas untuk presentasi ada Kisma Warni dan Anissa Putri. Per orang saya berikan waktu 5 menit untuk bisa menjelaskan, jadi dioptimalkan bisa langsung share materinya setelah ini dan langsung menyampaikan ya dengan waktunya se-efficient mungkin. Saya akan optimalkan selama 1 jam ini kita bisa menyampaikan materi setelah penyampaian presentasi yang disampaikan oleh Kismawani dan Anissa. Untuk Kismawani dan Anissa sudah join di kelas ini, sudah siap? Dan Anissa? Insya Allah sudah, Pak. Insya Allah siap, Pak. Boleh, silakan yang siap dulu. Silakan untuk share screen-nya udah saya berikan akses. Silakan, siapa dulu yang mau Baik, present? saya dulu, Pak. Boleh, silakan. Baik, sebelumnya apakah layarnya sudah kelihatan, teman-teman? Udah, sudah terlihat. Silakan. Baik, izin memulai, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismawarni dengan NIM C1B023004, mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh dosen Bapak Bambang Purnomo SEMM. Bentar, Bapak. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 program loyalty yang dijalankan oleh perusahaan atau bisnis di Indonesia ataupun luar negeri untuk pelanggan setianya. Di sini saya ada 5 perusahaan yang akan saya jelaskan pada presentasi saya pada kali ini. Yang pertama yaitu ada Traveloka yang bergerak di bidang sektor jasa. Yang kedua yaitu ada Maxim yang bergerak di bidang transportasi. Yang ketiga ada Tokopedia yang bergerak di sektor perbelanjaan. Yang keempat ada Starbucks yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Dan yang terakhir ada perusahaan Sociola yang bergerak di bidang sektor kecantikan. Baik, pertama saya akan menjelaskan perusahaan Traveloka yang bergerak di bidang sektor jasa. Traveloka mempunyai 2 program loyalty, yaitu yang pertama ada Traveloka Priority, yaitu tindakan keanggotaan seperti Bronze, Silver, Gold, Platinum, maupun Diamond. Itu berdasarkan seberapa banyak pelanggan melakukan transaksi. Nah, makin tinggi tingkatannya, makin banyak pula keuntungan seperti bonus poin dan diskon hotel. Pelanggan bisa naik tingkatannya dengan mengumpulkan priority XP setiap
transaksinya. Terus ada Traveloka Points. Nah, itu poin yang bisa pelanggan dapatkan setiap melakukan transaksi ataupun aktivitas lainnya di Traveloka. Poin ini bisa dipakai untuk mendapatkan diskon saat transaksi berikutnya ataupun ditukar dengan kupon dan hadiah lainnya. Yang kedua yaitu ada perusahaan Maxim, yaitu Maxim mempunyai 5 program loyalty untuk pelanggannya. Yang pertama ada poin ataupun bonus. Nah, pengguna bisa mendapatkan poin ataupun bonus setiap kali menggunakan layanannya seperti melakukan transportasi, pengantaran makanan, ataupun lain-lainnya melalui aplikasi Maxim. Terus tingkat keanggotaannya, yaitu beberapa wilayah itu menerapkan beberapa sistem level keanggotaannya, di mana semakin sering pengguna memakai layanan, maka semakin tinggi pula tingkatannya dan semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Terus ada diskon dan penawaran khusus. Pengguna yang sering menggunakan layanan Maxim bisa mendapatkan diskon untuk perjalanan berikutnya ataupun penawaran eksklusif lainnya. Terus selanjutnya ada penukaran poin. Nah, dalam beberapa kasus, poin itu bisa dikumpulkan dan ditukarkan dengan potongan harga ataupun layanan gratis. Selanjutnya ada kampanye ataupun misi khusus. Nah, kadang itu Maxim menjalankan promosi terbatas di mana pengguna bisa mendapatkan poin tambahan jika menyelesaikan misi tertentu, misalnya seperti memesan layanan X berapa kali dalam seminggu. Terus selanjutnya yaitu ada perusahaan Tokopedia. Nah, Tokopedia itu bergerak di sektor perbelanjaan. Program loyalitas Tokopedia yang dikenal sebagai Tokopedia Rewards yaitu menggunakan sistem berbasis tingkatan keanggotaan seperti silver, gold, platinum, dan diamond. Nah, pengguna mengumpulkan poin dari setiap transaksinya yang kemudian menentukan tingkat keanggotaan mereka. Semakin tinggi tingkat keanggotaan, maka semakin banyak pula manfaat yang akan diperoleh seperti gratis ongkir, kupon cashback, akses eksklusif ke promosi seperti kejar diskon, dan prioritas layanan pelanggan. Nah, poin yang dikumpulkan dapat ditukarkan untuk berbagai transaksi produk fisik dan digital tanpa batasan minimum ataupun maksimum penukaran yang dapat digabungkan dengan promosi lainnya seperti gratis ongkir. Perusahaan keempat yaitu ada perusahaan Starbucks yang bergerak di bidang sektor makanan dan minuman. Nah, program loyalitas Starbucks Rewards yaitu dengan pelanggan mengumpulkan star ataupun bintang dari setiap pembeliannya. Nah, kemudian bintang atau star itu bisa ditukar dengan minuman, makanan, kopi, ataupun diskon merchandise. Nah, pembayaran dengan Starbucks Card itu lebih cepat mengumpulkan starnya. Nah, keuntungan lainnya yang bisa didapatkan seperti minuman ulang tahun gratis, diskon khusus, dan promo rutin seperti Double Star Day dan Tumbler Day. Perusahaan terakhir ada perusahaan Sociola, yaitu yang bergerak di bidang kecantikan. Nah, program loyalitas Sociola itu biasa dikenal dengan Socio Point. Nah, pengumpulan poin dengan belanja kayak seperti mengumpulkan beauty profile, menulis ulasan, dan mendaur ulang kemasan. Itu bisa dengan cara itu untuk mendapatkan poinnya. Terus cara penukarannya yaitu bisa kayak tukarkan 100 poin itu untuk diskon 10.000. Nah, poin itu maksimal untuk transaksi kayak 50% dari total harganya. Nah, program ini menawarkan rekomendasi produk, konten kecantikan, dan promo eksklusif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa program loyalitas merupakan strategi penting dalam manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan retensi dan kepuasan pelanggan. Nah, 5 perusahaan yang telah saya analisis dalam presentasi kali ini yaitu ada Traveloka, Maxim, Tokopedia, Starbucks, dan Sociola itu menunjukkan variasi pendekatan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan setianya. Nah, program-program tersebut umumnya melibatkan seperti poin, tingkat keanggotaan, penukaran hadiah, serta promo eksklusif. Nah, keseluruhan program ini bertujuan untuk mendorong frekuensi transaksi, memperkuat hubungan emosional pelanggan dengan merek, dan menciptakan pengalaman yang lebih personal serta menguntungkan bagi pelanggannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan baik dari ucapan maupun tindakan, saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kis, untuk update beberapa sharing program loyalty ya, untuk contoh sehingga kita bisa mendapatkan insight. Tadi ada Tokopedia dan lain-lain. Silakan selanjutnya 5 menit untuk rekan kita, Sapa Anissa Putri ya. Silakan Nisa, 5 menit diusahakan, silakan. Baik Pak, bentar ya.
Beta Julianti of Gamer. Oke. Oke, silakan. Anissa Putri of Gamer. Udah Pak, udah kelihatan belum Pak? Oke, silakan lanjut. Baiklah, tanpa menunggu lama, terima kasih untuk Bapak untuk kesempatan presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan 5 perusahaan yang saya ambil dari program Loyalty tanpa salam. Saya Andisa Putri Natasha dengan NIM C1B023005. Lanjut saja Pak ya, mempercepat waktu. Memasuki perusahaan pertama yaitu Shopee Loyalty Program. Shopee memiliki program loyalitas berjenjang yang disebut Shopee Loyalty dengan tingkat klasik, silver, gold, dan platinum. Pelanggan yang semakin sering bertransaksi akan naik tingkat dan mendapatkan berbagai keuntungan seperti voucher, gratis ongkir, cashback, diskon tambahan, hingga akses promo eksklusif. Sistem ini mendorong pelanggan untuk terus belanja di Shopee demi mendapatkan manfaat lebih banyak. Yang kedua ada Gold Club oleh Gojek. Gold Club adalah program loyalitas dari Gojek yang memberikan poin XP setiap kali penggunaan transaksi di aplikasi Gojek, GoRed, GoCar, GoFood, GoPay, dan lain-lainnya. Terdapat level keanggotaan mulai dari warga, bos, juragan, hingga anak sultan. Semakin tinggi level, semakin banyak keuntungan yang didapat, seperti cashback, diskon, prioritas layanan, hingga hadiah khusus. Baik, lanjut. Perusahaan ketiga yaitu Tasbak Rewards. Tasbak Rewards adalah program loyalitas di mana pelanggan mengumpulkan poin star setiap melakukan pembelian menggunakan kartu atau aplikasi Tasbak. Poin dapat ditukar dengan minuman gratis, makanan, merchandise, serta penawaran eksklusif seperti birthday dan akses promo khusus. Program ini juga diterapkan di Indonesia dan menjadi salah satu program loyalitas paling populer di sektor F&B. Perusahaan keempat yaitu membership Ponta Alfamart. Alfamart memiliki program loyalty bernama Ponta, di mana pelanggan yang memiliki kartu membership akan mendapatkan poin setiap kali berbelanja. Poin ini bisa ditukar dengan produk spesial atau promo tertentu di Alfamart atau di mitra Ponta lainnya. Program ini mendorong pelanggan untuk terus belanja di jaringan Alfamart. Untuk perusahaan terakhir yang saya ambil itu IKEA Family, adalah program loyalitas internasional dari IKEA. Anggota mendapatkan diskon khusus, penawaran eksklusif, akses ke workshop, dan hadiah ulang tahun. Selain itu, anggota juga bisa mengumpulkan poin dari setiap pembelanja yang dapat ditukar dengan produk atau voucher belanja. Program ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman belanja dan ketarikan pelanggan dengan brand IKEA. Kesimpulan yang saya ambil itu, program loyalitas pelanggan merupakan strategi penting yang dijalankan oleh berbagai perusahaan di Indonesia maupun luar negeri untuk meningkatkan retensi, kepuasan, dan nilai jangka panjang menggunakan Program-program tersebut umumnya menggunakan mekanisme pengumpulan poin, tingkat keanggotaan, hadiah eksklusif, diskon khusus, serta akses ke layanan atau acara spesial. Dengan mengimplementasikan program loyalty yang tepat, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan, meningkatkan frekuensi pembeli, dan membangun keunggulan kompetitif di pasar yang semakin ketat. Baik Pak, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudahan yang saya sampaikan bisa manfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih rekan kita tadi. Mohon di stop share untuk siapa tadi? Anissa ya.
Terima kasih Nisa dan Kis Mawarni yang sudah present. Jadi tadi ada beberapa contoh yang mungkin bisa teman-teman ketahui dan saya yakin ini sudah teman-teman rasakan ya. Misalnya teman-teman menggunakan Gojek, menggunakan Grab ya pada saat kesempatan setiap hari ke kampus, kemudian ada dapat poin ya termasuk Shopee, Tokopedia ya. Misalnya saya menggunakan Traveloka ya dari minggu kemarin saya ke Jakarta, kemudian juga ke keluar. Sekarang saya ada di Bandung. Saya pesan hotel di daerah Braga hari ini dan saya mendapatkan poin ya. Kemudian minggu kemarin saya juga pesan pesawat Garuda dan mendapatkan poin dari poin loyalty yang masuk ke akun Traveloka saya yang bisa digunakan untuk bertransaksi ya untuk motong atau mendapatkan program loyalitas ataupun mendapat bisa redeem dengan program-program menarik, diskon, kemudian juga bisa dapat potongan harga dan lain sebagainya. Ini bisa bisa menjadi referensi kesimpulannya bahwa tadi ya yang Kismawarni sampaikan bahwa program-program yang sudah dijalankan oleh perusahaan ini tentunya bisa meningkatkan hubungan dengan pelanggan, pelanggan makin senang menggunakan layanan kita karena akan mendapatkan poin-poin tertentu yang bisa mendapatkan benefit lebih, privilege lebih, diskon tertentu, potongan tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian bisa meningkatkan frekuensi transaksi, artinya ketika pelanggan itu terus menggunakan layanan kita, artinya transaksi penjualan meningkat, tentunya berimpact pada omset perusahaan. Dan yang terakhir juga tentunya meningkatkan customer satisfaction dan loyalty. Mungkin seperti itu. Saya coba lanjutkan rekan-rekan semua untuk materi hari ini. Materinya mungkin sudah terlihat. Nah, rekan-rekan semua, kalau kemarin kita membahas terkait bagaimana seorang data analis ya sangat dibutuhkan terkait bagaimana CRM ini atau manajemen hubungan pelanggan ini bisa dijalankan di suatu entitas bisnis ataupun perusahaan. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, rekan-rekan, calon sarjana ekonomi yang tentunya disiapkan untuk memasuki ke dunia bisnis, perusahaan, entitas BUMN, perusahaan PT gitu ya, atau perusahaan multinasional dan perusahaan swasta nasional. Tentunya teman-teman harus memiliki pemahaman bagaimana CRM ini bisa bekerja dengan baik. Nah, hari ini teman-teman sudah mulai mengerti bagaimana peranan CRM ini untuk meningkatkan agar pelanggan itu nggak lari ke kompetitor. Intinya lesson learn atau kunci kesimpulan dari mata kuliah yang kita pelajarin beberapa pertemuan ini adalah gimana caranya pelanggan itu nggak lari ke pesaing ya, misalnya teman-teman kerja di Telkom misalnya, gimana caranya pelanggan IndiHome itu nggak lari ke MyRepublik atau Oksigen dengan cara membuat program loyalty, Telkomsel Point, IndiHome Point, dan lain sebagainya. Intinya kurang lebih demikian. Dengan penerapan CRM yang baik, memiliki database pelanggan yang baik, melakukan offering-offering pelanggan, ya cross-selling, kemudian membuat program loyalty, mereka akan senang dan mereka akan terus menggunakan produk layanan kita sehingga continuity dan growth sustainability perusahaan itu kedepannya terus berlangsung. Artinya kita pengen perusahaan itu terus tumbuh dan berkembang ya, caranya dengan meningkatkan jumlah pelanggan saat ini dan menjaga pelanggan yang sudah ada. Itu intinya seperti itu. Nah, saat ini teman-teman dengan adanya perubahan teknologi ya yang kita rasakan saat ini, saya dengan memudah untuk bisa berkomunikasi lewat Zoom, mengajar dari mana aja. Ya, ke materi sebelumnya saya sampaikan lewat Zoom, kemudian tugas-tugas teman-teman kumpulkan lewat Google Sheet, teman-teman membuat tugas menggunakan Canva, ya editing, kemudian mengedit menggunakan aplikasi yang lain yang digunakan untuk mengedit video dan memasukkan video teman-teman dan mengupload di YouTube. Itu adalah salah satu perubahan teknologi yang mungkin selama ini sebelum-sebelumnya ya beberapa dekade sebelumnya belum ada. Nah, harapannya dengan adanya kemudahan ini bisa kita memaksimalkan untuk mempelajari sesuatu yang baru ya. Jadi misalnya ya Sevanya atau Arinda ya, teman-teman belajar itu nggak harus dari dosen atau dari buku. Sekarang banyak sumber informasi yang gratis yang ada di internet, baik itu dari sosial media, baik itu dari YouTube, baik itu dari jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang tersedia banyak sekali di internet, mau bahasa Indonesia ataupun bahasa asing yang bisa teman-teman pelajari sehingga teman-teman bisa uh,
mendapatkan ilmu yang baru. Ya coba kita lihat ya, ada beberapa YouTuber ya, bahkan mereka belajar bahasa asing itu dari internet aja, dari YouTube aja gitu ya, nggak harus mengikuti sekolah atau les formal di suatu lembaga institusi tertentu. Jadi teman-teman, Pak saya pengen fokus di digital marketing, Pak saya pengen fokus di apa, di desain atau di programming, atau saya pengen menguasai ilmu sales skill dan lain sebagainya. Nah teman-teman, makanya saya pengen setiap minggu itu teman-teman mulai nih ya, kayak tadi Anissa ya, kemudian Kis, mulai terus melatih kemampuannya. Mungkin selama ini teman-teman pada saat present terbata-bata ya, komunikasinya, materi presentasinya juga kurang begitu rapi. Nah, dengan adanya setiap minggu teman-teman membuat materi, teman-teman akan melihat, materiku nih kalau saya bandingkan kok pakai template PowerPoint yang jelek banget gitu loh. Sedangkan sekarang ada template di Canva yang memang apa, view-nya atau template-nya bagus-bagus, desainnya bagus-bagus, sehingga presentasinya menarik gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk memperbaiki skills teman-teman dalam melakukan presentasi. Sehingga harapan saya, teman-teman nggak malu lagi nih membuat video di depan kamera, membuat presentasi, karena yang terpenting nanti pada saat lulus, bukan IPK-nya, IPK Arinda 4,0, IPK Fadil Akbar 3,9, enggak seperti itu. Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah ya kemampuan soft skill teman-teman. Buat apa IPK-nya tinggi, namun pada saat ditanya sama HRD, teman-teman skillsnya nggak bisa komunikasi dengan baik gitu ya. Ditanya menggunakan desain, bisa desain apa, teman-teman nggak bisa, dan lain sebagainya, soft skillnya nggak ada. Yang ini yang harus diperbaiki. Jadi good Kukis sama Nisa, walaupun banyak yang harus diperbaiki, saya pikir ini jadi next step buat teman-teman bisa terus. Sama juga saya waktu saya masuk kuliah di Universitas Andalas, saya tahu kelemahan saya adalah komunikasi di depan banyak orang, dan saya tipikal introvert, dan saya tahu kelemahan saya waktu itu, jadi saya aktif memasuki 7 organisasi ya, dari Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian uh, Bursa Efek Jakarta, Pojok Bursa Efek Jakarta, mungkin kalau di sini Unja sekarang mungkin Pojok Bursa Efek Indonesia, BI ya sekarang. Kemudian ada Forum Studi Islam, kemudian ada Ikatan Mahasiswa Kota Jambi Universitas Andalas, kemudian apalagi banyak, ada beberapa organisasi termasuk ISEX Exchange Program buat mahasiswa, itu juga saya ikuti, sehingga dengan ada kegiatan-kegiatan tersebut saya mengikuti menjadi kepala bagian tertentu, kepala divisi tertentu. Kita bisa belajar untuk menyampaikan pendapat ya, sharing, menyampaikan ide, bernegosiasi, sehingga teman-teman bisa memperbaiki kemampuannya. Jadi ilmu materi yang saya sampaikan ini gampang, teman-teman bisa cari browsing di internet. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan adalah kemampuan soft skill itu lebih dari ini. Jadi teman-teman harus bisa bekerja sama dengan tim, menyampaikan ide, kemudian bernegosiasi, presentasi dengan baik ya, termasuk tadi membuat materi yang baik. Makanya saya latih terus. Oke, teman-teman, saat ini kita sangat mengerti bahwa AI ini saat ini sangat membantu ya, bahwa teknologi AI ya, mulai dari ChatGPT yang bisa merubah foto kita, ya misal Fadilah Akbar pengen fotonya sama Ariel Tatum gitu, makan atau minum kopi di depan Indomaret, itu bisa disetting dengan skripnya gitu ya, itu bisa bisa dibuat, kemudian bisa juga di apa, mengubah foto kita menjadi foto Goblin ya, atau Ghibli gitu ya, kemudian kartun dan lain sebagainya, Pixar, Disney dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa merubah. Kemudian termasuk juga materi, kita bisa kayak saya ya, membuat materi, mencari informasi dan lain sebagainya menggunakan ChatGPT, Gemini, DeepSeek ya, dan itu sangat memudahkan sekali ya. Jadi termasuk AI ini juga pada saat penerapan CRM juga bisa memudahkan perusahaan atau organisasi dalam ya bertransformasi untuk menjaga hubungan pelanggan dengan pelanggan ya, artinya yang selama ini dilakukan oleh manusia manual, sekarang dengan adanya AI itu bisa kita lakukan secara tersistematisasi, sehingga akan lebih mudah dan lebih presisi, karena nggak ada yang namanya kesalahan manual dari manusia atau human error seperti itu.
Kemudian rekan-rekan semua, oke, penerapan AI dalam CRM ya, transformasi hubungan pelanggan. Nah, penerapan kecerdasan buatan yang mungkin teman-teman yang belum pernah buat atau menggunakan AI, sayang banget ya mahasiswa sekarang nggak memanfaatkan AI dalam membuat tugas, dalam membuat skripsi atau membuat jurnal ya. Teman-teman bisa menggunakan gitu ya, jangan sampai AI ini dengan adanya teknologi AI kita nggak ini ya, saya nggak digunakan. Kita bisa cari informasi sebanyak-banyaknya di sana. Nah, di AI sendiri implementasinya dalam manajemen hubungan pelanggan atau CRM itu tentunya membawa perubahan yang signifikan bagi perusahaan dalam mengelola database pelanggan mereka ya. Jadi AI ini bisa dengan karena mesin ya, mereka bisa lebih cerdas, otomatis dan personal memastikan manfaat bagi personal bisnis ataupun bagi pelanggan situ sendiri ya, seperti itu. Oke. Nah, optimalisasi tugas rutin dengan AI ini misalnya ya, selama ini kita menginput, misalnya tadi ya saya ke rumah sakit Cicindo Mata ya, rumah sakit mata di Bandung, kemudian petugasnya masih menginput manual gitu ya. Kemudian saya habis dari rumah sakit mata, saya makan siang di Winglock Dimsum di Braga City Walk. Nah, kemudian mbaknya memberikan scan, Pak, Bapak bisa pesan ini menu dengan barcode di sini. Nih, ini nomor meja Bapak, Bapak barcode, nanti setelah Bapak pilih langsung check out dan nanti pesanannya datang gitu. Jadi mereka sudah nggak perlu lagi catat-catat manual, jadi bisa mengurangi biaya pramusaji juga. Jadi pelanggan cukup dikasih print out atau barcode meja, kemudian langsung diproses. Pelanggannya milih makanan yang mau dipilih, kemudian langsung masuk ke dapur, langsung diproses. Nah, ini sangat, menurut saya sangat luar biasa ya. Nah, ketika saya di Cicindo tadi, saya daftar, saya harus cetak kartu, ngasih KTP dan lain sebagainya. Artinya ada beberapa hal yang tentunya kedepannya untuk entry data itu bisa by system automatically dari pelanggan sendiri ya. Sehingga tentunya juga menghemat dan mengurangi jumlah karyawan, karena ingat bahwa bisnis itu adalah dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau karyawannya sebanyak mungkin, tentunya ya bebannya juga semakin besar. Tapi kalau karyawannya dikurangi dengan AI, dengan mesin, tentunya cost yang dikeluarkan juga semakin kecil. Jadi kedepannya entry data otomatis itu bisa dilakukan dalam bisnis seperti itu. Itu contoh sederhana yang saya jelaskan. Kemudian penjadwalan tindak lanjut ya, misalnya saya janji untuk besok ketemu dengan dokter spesialis mata misalnya. Kemudian mereka akan merimain, selamat pagi Bapak, dengan ada teknologi AI jangan lupa besok jam 2 Bapak ada janji dengan dokter A misalnya ya. Nah, kalau misalnya manusia mungkin ada human error atau dia lagi cuti, lagi izin, lupa sehingga tidak ditindaklanjuti. Nah, dengan adanya AI ini bisa mengoptimatisasi hal-hal yang seperti ini. Kita sudah punya database pelanggannya, sudah punya jadwal janji dengan pelanggan, dan mesin akan merimain ke pelanggan lewat SMS atau lewat email, sehingga pelanggan pun akan tahu, oh ternyata saya besok ada janji seperti itu. Oke, suara saya terdengar dengan baik? Alda atau Anissa, suaranya saya kedengaran? Kedengeran Bapak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya ada juga pengelompokan pelanggan ya. Jadi di dalam bisnis yang sebelumnya saya sampaikan, dalam pengelolaan database itu tentunya kita ada yang namanya profiling pelanggan. Kita mengelompokkan pelanggan-pelanggan itu berdasarkan kategorinya. Misalnya Fadila nanti kerja di misalnya di Bank BCA, atau Hilda nanti kerja di Bank Jambi. Nanti pasti Bank Jambi itu akan meminta Hilda sebagai seorang data analis atau sebagai tim yang mengelola database pelanggan. Hilda coba di profiling berapa pelanggan yang nasabah yang jumlah tabungannya di atas 10M, kemudian di 1M sampai 10M,
di 500 juta sampai 1 M ya, kategori pelanggan prioritas misalnya, kemudian kategori pelanggan 1 juta sampai 500 juta atau berapa ya, itu sesuai dengan permintaan kita. Jadi dengan adanya AI itu kita bisa melakukan klasifikasi, melakukan profiling untuk membuat pelanggan itu dikelompokkan sesuai dengan segmennya masing-masing. Sehingga dengan adanya pengelompaan ini, perusahaan akan dengan mudah, misalnya Nisa atau Anissa atau Kis ya, pada saat diminta oleh perusahaannya, coba disajikan informasi ini, teman-teman bisa langsung narik, menginformasikan apa yang harus ditreatment. Oh, untuk pelanggan-pelanggan yang prioritas, yang nasabah prioritas, itu harus kita berikan ini Pak, harus kita berikan hadiah pada saat ulang tahun. Di Bank Jambi sendiri ada 1.000 orang dengan tabungan di atas 1 M yang bisa kita anggarkan dari budget anggaran marketing untuk memberikan hadiah ulang tahun buat mereka di hari spesial. Nah gitu ya, itu salah satu bagaimana cara kita melakukan pengelompokan pelanggan lewat penerapan AI seperti itu. Kemudian optimalisasi kampanye, ya ingat bahwa perusahaan NDN tujuan dari adanya bisnis itu adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya strategi cross selling, ya penjualan, ya menawarkan pelanggan-pelanggan untuk membeli paket, ya. Kemudian Pak, Bapak saat ini sudah menggunakan IndiHome yang 30 Mbps. Nah, kalau di rumah Bapak pengen nonton TV, Bapak bisa add-on paket TV, nambah 50.000 lagi, jadi dari 300.000 per bulan jadi 350.000 misalnya. Itu adalah bagaimana kita mengoptimalisasi kampanye dengan adanya AI untuk bisa menawarkan ke pelanggan-pelanggan, dan in the end pada saat pelanggan mau tentunya berimpact pada omset, dan tujuan perusahaan pun juga meningkatkan laba perusahaan dan meningkatkan ya dari harga saham, kapitalisasi pasar. Karena gini ya, kalau pada saat di pasar saham teman-teman harus ketahui bahwa kinerja perusahaan dari laporan laba rugi atau financial statement itu diukur dari laporan laba ruginya. Jadi kinerja direksi, kinerja karyawan dari level staff sampai level direksi CEO itu diukur dari performance perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya rugi ya berarti perusahaannya pengelolaannya salah. Yang harus dilakukan adalah perbaikan strategi, pergantian CEO dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya AI ini tentunya bisa mengoptimalisasi kampanye sehingga bisa membantu perusahaan untuk bisa melakukan cross selling dengan tepat sasaran, dengan sesuai dengan segmennya, dan tentunya bisa membuat penawaran yang lebih menarik lagi dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia seperti itu. Pak, jadi khawatir nggak ke depannya manusia itu tenaganya akan digantikan oleh mesin, oleh sistem, oleh AI? Ya kalau saya pribadi, ya saya kayak kemarin ya, saya di Bandara Don Mueang International Airport di Bangkok, saya ngelihat ini ya ada robot ya yang membersihkan tanpa ini ya, tanpa bantuan orang, jadi dia akan warawiri ke sana sini. Robotnya setinggi hampir 80 cm lah tingginya, bulat, besar ya, diameternya mungkin sekitar semeter, kemudian dia muter keliling. Dan dia sudah tahu ya dengan AI bekerja itu, titik ini di koordinat ini sudah disapu, sudah dipel pakai mesin ini. Jadi dia akan mengepel di bagian yang lain, dan dia itu muter terus 24 jam. Artinya ini bisa menjadi info buat kita bahwa beberapa pekerjaan ke depannya kita harus akui bahwa kita akan digantikan oleh mesin, oleh AI. Nah, mau nggak mau kita harus tetap memiliki skills yang memang tetap dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan seperti itu. Kita tidak bisa menghindari yang namanya teknologi atau perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa beradaptasi. Ingat ya, kita harus beradaptasi. Oke, kemudian selanjutnya ini ada peningkatan pemahaman pelanggan ya. Dengan adanya penerapan AI, kita yang pertama bisa menganalisis sentimen ya, dapat menganalisis teks dan suara interaksi pelanggan untuk memahami emosi mereka, membantu mereka untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan layanan. Misalnya pelanggan menghadapi kendala layanan, AI akan membaca dan akan memberikan solusi kepada mereka sehingga tentunya pelanggan akan puas gitu ya. Kemudian customer insight. Jadi dengan adanya AI ini bisa membantu menganalisis
sebagai sejumlah besar data pelanggan untuk mengidentifikasi tren, pola tersembunyi, dan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan bisnis. Ingat bahwa teman-teman ya nanti di CRM ini bahwa dengan adanya pengelolaan database, analisa, reporting ya, itu kita bisa melihat wah di tahun ini jumlah pelanggan kita meningkat dan tentunya produk apa yang paling laku. Jadi ada customer insight, termasuk juga masukan, feedback dari pelanggan, dari review, komplain, handling pelanggan. Apa komplain yang paling besar yang dihadapi oleh perusahaan di produk dan layanan yang dijual. Sehingga kita akan melakukan improvement, tim research and development juga akan memperbaiki. Kemudian juga ada yang namanya prediksi perilaku ya. Nah, prediksi perilaku ini, algoritma machine learning AI itu dapat menganalisis transaksi pelanggan secara historisnya, melihat perilaku pelanggan di masa depan, kemungkinan pelanggan melakukan pembelian, repeat order, atau apakah pelanggan akan tiba-tiba akan berhenti berlangganan dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa menawarkan penawaran-penawaran tertentu. Dan yang terakhir adalah terkait rekomendasi produk ya. Jadi dengan adanya riwayat pembelian, kalau misalnya ini yang saya sampaikan tadi teman-teman juga membahas ada yang Tokopedia, Shopee gitu ya. Kalau saya suka melihat ya kayak kemarin saya lagi butuh Apple Pencil misalnya ya atau di iPad saya cari browsing gitu ya. Nah saya coba bandingin mana yang harganya terbaik ya dan dapat diskon gratis ongkir. Nah ketika kita sering mengklik iPad Pencil atau ya Apple Pencil di keesokan harinya pada saat kita buka Shopee atau Tokopedia nanti akan muncul ya promo-promo iklan-iklan yang berhubungan dengan Apple Pencil. Nah itu adalah bagaimana mereka melihat habit transaksi searching browsing kita, riwayat pembelian kita, penelusuran dan penerasan preferensi pelanggan. Pelanggan itu sukanya apa? Misalnya kalau Hilda sukanya belanja misalnya skincare di Shopee, atau Syahrul nih suka misalnya belanja alat-alat otomotif untuk di motornya karena anak motor misalnya, atau Marcelina misalnya suka jilbab ya misalnya beli jilbab aja lah lebih murah di Shopee dibanding di pasar Angso gitu misalnya. Di pasar Angso banyak preman misalnya, nanti ada mamang-mamang pempek yang nujam preman kemarin di pasar Angso ngeri gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan bahwa dengan ada penerapan AI di beberapa perusahaan platform e-commerce itu memudahkan mereka untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya peningkatan interaksi pelanggan ya. Yang pertama chatbot asisten virtual ya, seperti di Telkomsel ada Telkomsel Veronica, pelanggan bisa menchat ke Veronica dan bisa dijawab lewat mesin chatbot ya, mesinnya dia menjawab otomatis. Kemudian personalisasi komunikasi ya, AI juga memungkinkan perusahaan untuk mengirim pesan, email dan penawaran yang dipersonalisasi ya. Dipersonalisasi maksudnya selamat siang Bapak Budi, misalnya kami dari IndiHome dan Bapak adalah pelanggan kami dengan nomor IndiHome sekian sekian sekian, menginformasikan bahwa Bapak saat ini belum membayar tagihan paling telat di tanggal 20 ya Pak. Nah itu adalah personalisasi komunikasi. Kemudian ada juga respon yang lebih cepat dengan adanya AI, mungkin mereka bisa working 24 hours 24/7 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan SDM manusia mungkin terbatas, mereka Sabtu Minggu misalnya libur ya, malam juga istirahat. Nah kalau dengan menggunakan mesin, pelanggan yang mengalami kendala layanan mereka akan bisa dilayani 24 jam dengan mesin AI seperti itu. Nah ini contoh penerapan Veronica sendiri di Telkomsel ya. Jadi pelanggan itu bisa melakukan chat, jadi pelanggan ketika mendapatkan kendala bisa menggunakan aplikasi Telkomsel, powered by Microsoft AI ya, chatbot. Kemudian ada Tisel TikTikMe/chat VA, virtual account Veronica. Kemudian ada website juga, ada Facebook Messenger VA, Telegram VA, kemudian WhatsApp Tisel ID virtual account, WA Veronica. Jadi ini adalah contoh yang mungkin bisa teman-teman lihat karena saya pengen nunjukin yang ada di depan mata saya yang sebagai di tempat perusahaan saya bekerja, bahwa
Perusahaan AI saat ini sangat membantu untuk memudahkan kita, memudahkan pelanggan dalam berinteraksi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait peningkatan efisiensi tim. Ya, ingat tadi ya bahwa perusahaan dengan adanya AI ini kedepannya bisa mengurangi tim ya dan efisiensi, tentunya juga mengurangi cost. Jadi dengan adanya penerapan AI dalam penerapan CRM kedepannya itu tentunya peningkatan produktivitas. Jadi yang selama ini dilakukan oleh manusia akan dilakukan oleh mesin AI dan itu dilakukan 24/7 sehingga pelanggan pun akan bisa dengan mudah mendapatkan layanan dan respon juga lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Kemudian bantuan virtual untuk tim penjualan ya seperti layanan servis. Pelanggan juga bisa mencari informasi terkait layanan, misalnya mau cari info spek laptop M4 MacBook 14 inch yang baru. Misalnya kemarin saya ke kayak iBox-nya di Bangkok ya, namanya iStudio gitu ya, saya ngecek harganya berapa gitu ya. Jadi kita bisa ngecek lewat websitenya juga ya, bisa bertanya ke tim supportnya seperti itu. Kemudian prioritasasi leads ya, penilaian dan skor berdasarkan potensi konversi ya. Jadi dengan adanya AI itu tim penjualan layanan pelanggan kayak saya di customer care operation bisa dengan mudah dan sangat membantu dalam meningkatkan dari sisi performance penjualan, dari sisi layanan, sehingga tentunya juga bisa mengurangi biasanya selama ini responnya lama, sekarang dengan adanya AI akan lebih cepat karena yang jawab mesin. Kemudian contoh konkret penerapan AI dalam CRM ya, chatbot untuk pelayan pelanggan yang tadi dilakukan oleh di Telkomsel sendiri dengan Veronica. Kemudian rekomendasi produk ya, kemudian analisis sentimen media sosial, kita bisa melihat pada saat kita menaikkan materi iklan tertentu, sentimen pasar terhadap produk kita apa, dari komen-komen yang masuk dari media sosial yang kita post itu apakah positif atau negatif respon dari market ya. Kemudian juga prediksi churn ya, perusahaan telekomunikasi menggunakan AI untuk menganalisis data pelanggan. Jadi kami juga menggunakan analisis database untuk melihat pelanggan-pelanggan mana yang tidak mengisi pulsa, yang masa aktifnya habis dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melakukan strategic action untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang kekuatan penerapan CRM ini sangat-sangat membantu, apalagi kayak saya di perusahaan telekomunikasi, baik itu di perusahaan banking industry, telco, ya, perusahaan-perusahaan food and beverage, dan perusahaan FMCG, ya, fast moving consumer good dan lain sebagainya, itu sangat-sangat dibutuhkan, termasuk perusahaan retail, minimarket dan lain sebagainya. Nah, manfaat in the end of penerapan ini pasti ada manfaat ya. Manfaat yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, pasti ketika pelanggan itu dengan mudah mengakses informasi dan mendapatkan layanan lewat chatbot misalnya ya, lewat 24/7 dari layanan AI kita, mereka akan lebih puas karena mereka akan dengan gampang mendapatkan info tertentu. Kemudian juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Kenapa? Pelanggan dapat dengan mudah mencari informasi, melakukan keluhan pelanggan dengan adanya AI ini. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional, misalnya mengurangi jumlah karyawan yang selama ini banyak, kita menggunakan AI, jumlahnya semakin kecil dan tentunya efisiensi dari jumlah karyawan. Kemudian peningkatan pendapatan dengan adanya pelanggan puas, kemudian loyalitas pelanggan naik dan efisiensi operasional, tentunya omset perusahaan juga naik dan tentunya berimpact pada performance perusahaan dari sisi laporan laba rugi dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah faktor penting untuk keberhasilan implementasi AI dalam CRM. Yang pertama, kualitas datanya harus baik, integrasi sistem database ya ke interface layanan pelanggan, ke aplikasi, misalnya teman-teman menggunakan layanan BCA mobile, layanan Telkomsel gitu ya, itu harus terintegrasi dengan baik ke database pelanggan, ke sistem kita. Pelatihan karyawan di garda depan layanan, karyawan-karyawan yang berhubungan dengan service, dengan sales, yang berhubungan dengan pelanggan itu harus dilatih agar bisa menggunakan dengan baik, termasuk juga tim support, tim database, dan tim analis, data analis gitu ya. Kemudian juga evaluasi berkelanjutan agar penerapan CRM ini bisa dilakukan lewat
AI dengan seefisien dan seefektif mungkin. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Nanti setelah ini teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dengan senang hati untuk bisa saya jawab. Nah, tugas kuliah ke-12 ini, teman-teman, seperti biasa dalam penjelasan di PowerPoint dan video di YouTube, teman-teman cukup nyari 5 penerapan AI di beberapa perusahaan atau bisnis organisasi yang berbeda di Indonesia ataupun di luar negeri. Seperti biasa kayak tadi ya, si Anissa ataupun siapa, si Kis, satu slide, satu perusahaan, dijelaskan perusahaannya apa, logonya, kemudian dijelaskan penerapan AI-nya seperti apa. Tadi kalau di Telkomsel ada Veronica gitu ya. Kalau di beberapa perusahaan lain silakan teman-teman cari dan jelaskan dalam bentuk YouTube. Nah, minggu depan rekan kita Revalisa dan Hilda please disiapkan untuk bisa present 5 menit seperti tadi yang dilakukan oleh rekan-rekannya seperti itu. Dan dibuat dalam bentuk video di YouTube, dan tugasnya seperti biasa ya, karena kita kuliah di hari Rabu, means berarti di Selasa sore sebelum jam 5 tugasnya disubmit. Silakan dibuat karena jam 5 sore, jam 17 itu biasanya saya kunci. Kayak kemarin ada beberapa mahasiswa di kelas sebelah sudah saya kunci, dia baru telat submit, dengan dia sudah buat tugas, tapi ya karena kita harus mendisiplinkan mahasiswa, tugasnya nggak saya terima, sayang sekali ya. Jadi buat teman-teman, saya senang sekali karena mahasiswa di kelas ini selalu semangat buat tugas dan selalu komplit terus ya. Insya Allah bisa dapat A semua kalau teman-teman rajin dan buat tugas dengan baik. Oke, Revalisa dan Hilda hadir di sini. Hadir, Pak. Siap-siap buat minggu depan presentnya, disiapkan materi dengan baik. Oke, untuk hari ini saya absen dulu. Ada yang mau ditanya sebelum saya absen? Terkait tugas atau materi apapun, whatever? Kalau nggak ada, saya coba ini ya, coba absen dulu sebentar, 5 menit. M. Fadila Akbar, ada? Oke, kemudian Safira, Hadir, Pak. terus Sahrul, Hadir, Pak. Kis, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Kenapa sinyal nge-lag? ya pakai Telkomsel Indium ya. Revalisa ada? Ya, Hadir, Pak. Pak. Revalisa ada ya? Ada ya? Hadir, Pak. Hilda, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. oke, kemudian Marcelina, Hadir, Pak. Christine, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Silvi Rahma, Hadir, Pak. Nova, Hadir, Pak. Lili, Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Stefania Saragi. Hadir Pak, Simanjunta Pak, Oh, bukan Simanjunta, Saragi. iya. Soalnya teman saya Saragi, soalnya Stefania. Iya Pak. Oke. Esa ada, Hadir, Pak. Muhammad Niko, Hadir, Pak. Alda, Alda ada, Hadir, Pak. Desri ada, Hadir. Beta Julianti, Hadir, Pak. Desni, Hadir, Pak. Sofitri, Hadir, Pak. Arya, Hadir, Pak. Widya, Hadir, Pak. Siska, Hadir, Pak. RTS, Ratu Mas Febriani, Hadir, Pak. Melati, Hadir, Pak. Sally, Hadir, Pak. Ratu Mas Fira, Hadir, Pak. Leni, Hadir. Jingga terakhir, Jingga. Hadir, Pak. Oke. Kalau saya senang kalau misalnya mahasiswanya hadir semua, ini ya apa? Jadi semangat gitu ya.
kan kita kuliahnya online juga, saya maksimalkan nggak bertele-tele 2 jam ngajar gitu ya. Kita optimalisasi 1 jam selesai, tapi teman-teman materinya dapat, kemudian teman-teman juga buat tugas mandiri, dan tentunya lebih efisien daripada kita ngalur ngidul kemana-mana, tapi poinnya yang disampaikan nggak nyampe. Nah kayak gini saya senang banget mahasiswanya hadir semua. Pak, saya mau sambil di WC, Pak saya sambil tidur-tiduran, Pak saya sambil makan, boleh nggak? Boleh, silakan ya. Saya kayak sekarang saya sambil di Bandung, yang penting kita bisa bertemu online, dan sebisa mungkin jangan sampai di jalan nanti kecelakaan ya. Oke, terakhir nih mungkin ada yang mau ditanya, Arinda, Dwi, silakan. Pak, kami belum di absen. Oh, udah di absen tadi, kayaknya sudah semua hadir tadi. Arinda ya, Arinda hadir kok tadi sudah buat. Ada yang lain? Pak. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, saya pikir cukup. Teman-teman tetap semangat buat tugas, banggakan kedua orang tua, rajin-rajin kuliahnya. Sekarang teman-teman coba lihat ya, persaingan sangat ketat. Kemudian, minggu ini kayaknya saya lihat postingan ada wali kota, ada wakil wali kota buat open 1.000 posisi lapangan pekerjaan, pasti yang lamar banyak banget, ribuan orang. Jadi teman-teman harus menyiapkan dengan baik kemampuannya ya. Ingat bahwa kemampuan teman-teman itu saya yakin nggak kalah dengan lulusan dari kampus lain ataupun dari negara-negara lain. Yang nggak kita miliki itu adalah kita mungkin ya, yang kita harus perbaiki adalah mindset, disiplin kita. Kemudian jangan buang waktu, jangan males-malesan, sibuk main game sampai malam dan lain sebagainya. Karena di kala negara Cina sibuk membangun teknologi dan lain sebagainya, kita masih banyak yang harus diperbaiki. Kita harus sadar itu, dan saya pengen semua mahasiswa yang ada di sini bisa lebih baik lagi ke depannya, dan tentunya juga semakin sukses ya, lebih baik dari saya, karena saya pengen teman-teman lebih sukses ke depannya. Saya pikir cukup, nanti materinya saya izin share di WA Group, dan Zoom-nya nanti setelah saya edit, saya upload di YouTube dan saya share juga. Terima kasih, jangan lupa buat tugas minggu depan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya.